Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Faizah yang telah memberikan waktunya kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil jawaban kami terkait dengan aplikasi derivatif. Eh, Anggota dari kelompok 6 ada Raihan, Han, Arif, dan Nino. Langsung saja kepada pembahasan. Untuk pembahasan nomor satu, aplikasi derivatif akan dijelaskan oleh Nino. Soal pertama, seorang petani berharap sebagian tanahnya dapat ditanami padi dan jagung. Untuk menjaga tanamannya dari serangan binatang ternak, petani tersebut berencana memagari tanah pertaniannya. Biaya biaya yang diperlukan sebesar 50.000 per meter. Sedangkan biaya untuk membuat batas antara tanaman padi dan jagung sebesar 10.000 per meter. Jika tanah yang akan ditanami hanya seluas 80.000 per meter, 80.000 meter kuadrat dalam berbentuk persegi panjang, tentukan ukuran tanah tersebut agar total biaya minim. Jadi gambarannya itu eh, luas tanahnya Pak, luas tanahnya seorang petani itu seperti pada gambar di sini. Panjangnya itu di apa sih namanya? Di di dicontohkan dengan variabel X, kemudian lebarnya juga di disimbolkan dengan simbol Y begitu. Terus kan tadi disuruh juga untuk membuat batasan antara padi dan jagung. Nah, di sini tuh kami membuat batasannya sebagai variabel Y. Langsung saja diketahui biaya pagarnya itu 50.000 per meter, biaya batasnya juga 10.000 per meter, luas lahannya itu sebesar 80.000 meter kuadrat. Nah, di sini kita kan disuruh mencari X sama Y. Terus di sini tuh kita misalkan X itu sama dengan 80.000 per Y dengan rumus luas panjang kali lebar itu. Kemudian dengan biaya totalnya itu 50.000 dikali 2X plus 2Y ditambah 10.000 Y. Nah, di sini 2X plus 2Y itu adalah keliling dari persegi panjang. Kemudian kita jadikan saja sebagai FY 50.000 dikali 2. Nah, 2-nya itu dikali dengan 80.000 per Y. 80 per Y, 80.000 per Y ini jabaran dari variabel X ini. Nah, kemudian ditambahkan dengan 2Y plus 10.000 Y. Gitu. Ini tujuannya mengubah Y menjadi X itu agar variabelnya sama, yaitu Y semua. Kemudian dioperasikan, mendapatkan hasilnya yaitu 8 miliar plus 110.000 Y kuadrat per Y. Nah, kemudian dengan syarat f aksen Y sama dengan 0, ini merupakan turunan pertama dari fungsi Y ini, didapatkan Y-nya itu sebesar 100 akar 80 per 11. Nah, mendekati 269,6799 meter. Kemudian kita cari nilai X-nya. X-nya itu sama dengan kan tadi sudah dijabarkan juga di depan. X-nya itu sama dengan 80.000 per Y. Dioperasikanlah itu dengan Y-nya itu 100 kali akar 80 per 11 sehingga mendapatkan hasilnya itu 110 akar 80 per 11. Ini kan mendekati 296,6479 meter. Jadi ukuran tanah tersebut agar total biaya minimum adalah 296,6479 meter kali 269 kali 0,6799 meter gitu. Oke, untuk soal selanjutnya akan dijabarkan oleh Han. Terima kasih. Ya, permisi. Eh, Soal nomor 2 yaitu akan dibuat kaleng berbentuk silinder dengan volume 1000 cm kubik jika biaya pembuatan tutup atas dan bawah masing-masing 0,05 per cm kubik, cm kubik, sedang biaya pembuatan sisi kaleng 0,03 per cm kuadrat. Maka tentukan ukuran kaleng supaya biaya pembuatan yang diperlukan minimum. Jadi untuk pertamanya kita mencari volume tabung yaitu pi R kuadrat kali T sama dengan 1000. Lalu untuk selimutnya yaitu pi kali 2 kali R kali T. Lalu dua tutupnya yaitu 2 kali pi R kuadrat.
Agar menyamakan seluruhnya menjadi R, kita ubah T menjadi 1000 per Pi kali R kuadrat. Lalu fungsi R yaitu 2 tutup kali harga ditambah selimut kali harga. Dengan syarat turunan FR yaitu sama dengan 0, telah ditemukan persamaan sebagai berikut. Kita menurunkan dengan rumus UV, sedang U adalah 0,1 kali Pi R pangkat 3 plus 60, dengan turunan U yaitu 0,3 Pi R pangkat 2. V sama dengan V adalah R, untuk turunan V yaitu 1. Setelah dikali semua, akan mendapatkan nilai R yaitu 127.050 pangkat sepertiga per 11. Lalu memasukkan R pada persamaan T agar menemukan T, yaitu dengan persamaan yaitu 1000 per Pi kali 4,57017 kuadrat, ditemukan nilai menjadi 15,23388 cm. Lalu untuk mencari luas permukaan, yaitu luas permukaan tabung sama dengan 2 kali tutup plus selimut. Dengan rumus yaitu 2 kali Pi kali R kuadrat plus Pi kali 2 kali R kali T. Setelah dimasukkan mendapatkan nilai yaitu 568,90664 cm kuadrat. Untuk nomor 3, diketahui ada satu kawat yang panjangnya 36 cm, dibagi menjadi dua, satu untuk persegi dan satu untuk lingkaran. Dua kawat itu ntar dijadiin kawat dan lingkaran. Habis itu disuruh cari panjang lingkaran dan persegi agar jumlah dari kedua luas itu menjadi maksimal. Nah, jadi diketahui panjang keliling persegi yang saya jadikan variabel K dan panjang keliling lingkaran yang aku jadi variabel L itu hasilnya 36. Jadi bisa pakai operasi matematika ini jadi K sama dengan 36 min L. Lalu yang ditanya adalah luas persegi dan luas lingkaran sama dengan luas maksimal itu seberapa. Nah, untuk luas persegi itu dari variabel K tadi dibagi menjadi 4 karena satu sisi persegi itu seperempat dari kelilingnya. Jadi satu sisi itu K per 4, tapi luasnya itu satu sisi dikuadratkan. Jadi K per 4 kuadrat. Untuk luas lingkaran, satu keliling lingkaran itu rumusnya 2 PR. Jadi untuk nyari R, untuk luas lingkarannya itu dipakai operasi matematika ini seperti ini. 2 RP sama dengan L. Jadi dipindah-pindah jadi R sama dengan L per 2Pi. Untuk luas lingkarannya itu Pi R kuadrat. Disubstitusiin dari nilai R sama dengan L per 2Pi, jadinya Pi kali L per 2Pi kuadrat. Jadi hasilnya L kuadrat per 4Pi. Giliran untuk luas maksimal yang tadi, luas persegi tambah luas lingkaran, jadinya luas maksimal. Jadinya K kuadrat per 16 tambah L kuadrat per 4Pi sama dengan luas maksimal. Lanjut lagi pakai substitusi dari yang diketahui tadi, K sama dengan 36 min L. Jadi dimasukin jadi 36 min L kuadrat per 16 tambah L kuadrat per 4Pi sama dengan luas maksimal. Diturunin langsung jadi min 36 tambah L per 8 tambah L per 2Pi sama dengan 0. Lanjutan dari tadi disederhanain eh apa namanya? Kali-kali lah. Jadi min 36Pi tambah LP tambah 4L sama dengan 0. Ntar dicari L-nya jadi berapa, jadinya L sama dengan 36Pi per Pi tambah 4. Pakai photomath habis itu langsung ketemu 15,83643. Itu pakai K, pakai yang dikit tadi 36 min L, jadinya cuma 36 min 36Pi per Pi tambah 4, jadinya 20 min 16357. Jadi kesimpulannya panjang panjang keliling lingkaran dan persegi yang diperlukan untuk ketemu luas maksimal itu adalah untuk lingkaran 15,83643, habisnya yang persegi itu 20,16357.
Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 4, di sini diketahui luas permukaan dari sebuah silinder terbuka yaitu 1000 cm kubik. Kita disuruh untuk menentukan sebuah jari-jari sama tingginya sehingga kita dapat mengetahui volume maksimalnya. Pertama-tama kita persamaan pertama, luas permukaan terbuka memiliki rumus pi r kuadrat ditambah 2 pi r t sama dengan 1000. Kita ubah bentuk supaya menjadi persamaan t, t sama dengan 1000 min pi r kuadrat per 2 pi r. Selanjutnya kita ke persamaan kedua yaitu volume luas. Volume luas memiliki rumus pi r kuadrat kali t. Selanjutnya kita eh, inputkan persamaan t-nya ke dalam pi r kuadrat t menjadi pi r kuadrat dikali 1000 min pi r kuadrat per 2 pi r. Maka akan menghasilkan 1000 r min pi r pangkat 3 per 2. Disederhanakan, hasilnya menjadi 500 r min pi r pangkat 3 per 2. Setelah itu kita turunkan menggunakan turunan U aksen V per U aksen V min V aksen U per V kuadrat, menghasilkan F aksennya yaitu 500 min 6 pi r kuadrat per 4. Kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi 500 min 3 pi r kuadrat per 2. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai R, eh, eh, kita bentuk persamaan menjadi bentuk R kuadrat sama dengan 1000 per 3 pi. Lalu kita pindahin kuadratnya menjadi akar, R sama dengan akar 1000 per 3 pi, menghasilkan R yaitu 10,3,3006 cm. Selanjutnya kita kembali ke persamaan T, yaitu 1000 per pi dikali 1000 per 3 pi per 2 pi dikali 1000 per 3 pi sama dengan 3000 min 1000 per 6 pi akar 1000 per 3 pi, menghasilkan nilai T-nya yaitu 10,3006 cm. Maka dari itu kita mengetahui nilai Vmax-nya yaitu pi dikali akar 3000 per 3 pi kuadrat per dikali akar 1000 dikali per 3 pi, maka akan menghasilkan Vmax-nya, volume maksimumnya yaitu 3433,5485 cm kubik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.